Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 27. Di sini saya mau menjelaskan tentang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia yang terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu 1. Kapan dan di mana awal masuknya bangsa Belanda ke Indonesia? 2. Siapa tokoh dan peranannya? 3. Apa tujuan kedatangannya? 4. Sebutkan dampak positif dan negatifnya. Awal masuknya bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangannya diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Kemudian, pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. 2. Menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang lainnya. 3. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Tokoh Belanda yang ikut serta masuk ke Indonesia. 1. Pieter Both. Ia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama pada tahun 1610 hingga 1614. Ia juga terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602. Berhasil mendirikan pos perdagangan dari Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Kedua, Jan Pieter Zoon. Ia adalah gubernur jenderal VOC keempat pada tahun 1619 sampai 1623. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan J.P. Quinn adalah politik adu domba atau David and Imbera. Yang ketiga, Herman Willem Daendels. Ia adalah gubernur jenderal dari Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah tokoh di balik munculnya istilah kerja rodi. Ia mempraktikkan kebijakan tersebut untuk membuat Jalan Raya Anyer, Jawa Barat, hingga Panarukan, Jawa Timur yang dinamakan Jalan Raya Pos. Tujuan kedatangannya bangsa Belanda ke Indonesia. Tujuan Belanda ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan dengan cara mencari rempah-rempah untuk memenuhi kekosongan kas Belanda, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Dampak positif masuknya Belanda ke Indonesia. 1. Wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. 2. Banyaknya pusat-pusat aktivitas industri yang membutuhkan tenaga kerja sehingga berperan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 3. Terhubungnya dan berkurangnya jarak tempuh antar daerah di Indonesia karena pembangunan jalan-jalan di darat oleh pemerintah kolonial Belanda. Dampak negatif masuknya Belanda ke Indonesia. 1. Kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin dan memprihatinkan karena berbagai penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda. 2. Terpecahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba pemerintah kolonial Belanda. 3. Kehidupan bangsa Indonesia yang terkekang karena dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.